Widih, GNS semua KO. Ini nenek GNS. Aduh, udah kurus. Hidup pula. Aduh, macam tidak pernah dikasih makan. Ini perempuan sama laki-laki. Sepertinya yang Nyai. sepertinya campuran, Nyai. Lihatlah dia, Nyai. Nyai. Ay, Nyai. Iya, Ini nenek sapu. Hei, iya. Sapu ini sama seperti ini. Kami tidak selera melihat wajahmu yang seperti monyet ini. Jangankan menyelamatkan guru, kamu menyelamatkan anak muridnya saja tidak bisa. Begitu mau menyelamatkan guru, tidak berguna. Hai Nyai, apakah ada yang mau menyatap dia lagi? Aduh, Nyai, badannya dia udah seksi, Nyai. Nyai bukan seksi, badannya belemak. Bakar dia, Nyai. Baik, Nyai. dia sudah tidak berdaya lagi, Nyai. Hey, you to the best double. Jangan pernah percaya. Itu semua hanya tipu muslihat. Kamu lihat mereka. Lihat, Nyai. Bakar dia, Nyai. Tinggal abu, Nyai. Oke. Bakar dia, Nyai. Bakar dia sampai menjadi abu. Dia sudah tidak berdaya. Bakar mereka, Nyai. Kalian tengok tuh. Kalian tengok. Si Joker udah mau mati. Dia akan kami bakar. Kalian juga tidak berdaya. Tidak ada gunanya dia hidup. Sia-sia hidupnya. Mampus kau. Puas, Nyai. Dan saya lelah, Nyai. Saya juga lelah. Mari kita pulang, Nyai. Kita mengumpulkan tenaga kita, Nyai. Aduh. Kenapa kalian ikuti kami? Hei, kamu. Ini apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita masuk ke rumahnya, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Kang Asep. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ini kita silaturahmi ke rumah beliau. Silaturahmi. Ya, silakan masuk. Ya. Masuk. Assalamualaikum. Silakan. Alhamdulillah. Ini dengan Kang siapa?
Jamal. Kang Jamal, wah, sohib dari Kang Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat mistis dari dunia nyata sampai dunia gaib, alhamdulillah bil alamin, bertemu kembali dengan saya dan tim Jejak Mata Hati. Alhamdulillah bil alamin, pada kesempatan minggu kali ini kita berjumpa kembali di channel Jejak Mata Hati dalam rangka tujuan kami syiar dan dakwah, mengungkap misteri, mengungkap kebenaran dari sisi-sisi misteri di tengah masyarakat. Dan pada malam hari ini kita di daerah nggak jauh dari base camp kita Jejak Mata Hati, daerah Bojonggede. Setelah kita melakukan duel dan interaksi dengan Nyai Ranggeng minggu yang lalu, kita cukup melelahkan sekali sampai saya kemarin muntah darah dan membuktikan kebenaran dari guru kita di daerah Sumatera, Medan, yaitu Guru Marmat Karyo dari Padepokan Sindang Sejagat PSS. Assalamualaikum Sampurasun kepada kalian dimanapun berada. Kita membuktikan kebenaran tersebut dan ternyata benar adanya. Nyai Ranggeng itu benar-benar sakti, benar-benar sakti. Tapi kita tidak pernah khawatir, tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena ilmu Allah itu lebih hebat. Kenapa? Karena kita sudah membuktikan kemarin, kalau kita dengan kekuatan jiwa kita saja, kita masih ada kelemahannya, masih ada kekurangannya. Tapi kalau kita dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan menang melawan itu semua. Saya Hampura, saya dari tim Jejak Mata Hati dari Bogor, belum bisa ke sana karena akomodasi, karena ongkos lah, begitulah. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada donatur mungkin bolehlah kita berangkat, ada yang ngasih biaya kita berangkat ke daerah sana. Tapi saya mohon maaf, saya akan membuktikan dari sini aja, dari daerah Bogor, kita membuktikan kebenaran tersebut. Dan saya mendatangi salah satu rumah ahli praktisi, ahli spiritual. Beliau merupakan salah satu orang tua daripada rekan kita, rekan teman kita Jejak Mata Hati, bahwasanya di daerah Bojong ini dia itu cukup terkenal karena beliau berasal dari Jawa. Jawa mana ya? Jawa mana, Rit? Bapak ente? Jawa Tengah. Jawa Tengah dari mana tuh? Pemalang. Daerah Pemalang. Beliau dari daerah Pemalang dan beliau itu singgah ke daerah Bojonggede, membuktikan bahwasanya banyaklah perjuangan beliau juga untuk membela kebenaran, untuk membela syiar di jalan Allah. Dan saya akan mendatangi rumahnya di daerah Bojong ini. Jadi kita sambil jalan aja, sahabat. Emang tadi ada hujan, jadi kita akan mendatangi rumah beliau untuk berbincang-bincang, membuktikan sosok Nyai Ranggeng, kekuatan dan kelemahan Nyai Ranggeng. Jadi untuk pembuktian saja, untuk teman-teman PSS kita sejalan, kita membuktikan, kita akan mencari tahu kelemahannya Nyai Ranggeng, kelebihannya Nyai Ranggeng. Di sana ada temannya juga, namanya Gus siapa tadi? Gus Jamal, ada temannya juga dari Kang Asep. Ada temannya dari mana Gus Jamal itu? Dari sama Pemalang juga. Pemalang juga. Gus Jamal, Jamaika. Ya, jadi kita akan membuktikan sambil jalan. Akan membuktikan sosok Nyai Ranggeng itu kebenarannya. Kita akan cari kelemahannya. Karena kemarin kita kalau tidak dibantu dengan sosok-sosok ahli gaib, kita akan lumayan kalah juga kalau pakai tenaga. Begitu kawan-kawan. Jadi di sini masuk ke daerah perumahan lah, perumahan daerah Bojonggede. Kita akan masuk silaturahmi, kita sambil jalan. Jadi di sini sebelah kanan kameramen. Sebelum kita ungkap dan kita nanti interaksi,
kita bincang-bincang saja lah. Kita udah lelah, capek, istirahat dulu, nggak duel-duel. Tapi nanti setelah nanti kita interaksi, minta pendapat dari beliau, sosok ahli praktisi itu, kita akan coba keilmuan beliau. Kita akan coba beliau memanggil salah satu makhluk daripada Nyai Ranggeng. Beliau sendiri yang akan memanggil. Saya akan bantu. Nanti kita akan adakan atraksi di luar rumah beliau. Tapi kita bincang-bincang terlebih dahulu. Sebelum kita bincang-bincang terlebih lanjut, kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, kawan-kawan. Mudah-mudahan silaturahmi kita, pertemuan kita pada malam hari ini, dan untuk penonton Jejak Mata Hati dimanapun kalian berada, semuanya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita perjuangkan di jalan Allah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Yuk kita, teman-teman, rekan-rekan semua di belakang kamera, kita baca surat Al-Fatihah dengan niat tulus karena Allah membantu untuk para guru-guru ahli spiritual yang memberantas dukun santet di Nusantara. Kita bantu doa, insya Allah doa kita sampai kepada guru-guru kita. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatun salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih yang sudah mendukung kami channel Jejak Mata Hati dengan like, share, and subscribe. Terima kasih, kita langsung jalan aja yuk. Langsung jalan. Rumahnya dari base camp kita Jejak Mata Hati sekitar 20 kilo. Adalah 10 menit 15 menit lah dari base camp kita. Kita sudah berjumpa, sudah minta izin dan silaturahim. Kita akan bincang. Ini rumah siapa, Gus? Ini rumah salah satu ahli praktisi dari teman kita, beliau dari Jawa. Karena dari Jawa ada bantuan juga untuk Mas Karyo, Gus Idris. Siapa lagi membantu? Gus Nur Sams, Gus Idris. Joker yang Ganas. Dapat kabar ya? Gus Jamal sama Gus Arif. Ya, itu sudah meluncur ke daerah Medan. Sama GNS. Iya. GNS ya. Sama Gus Indro. Katanya guru kita Kang Ujang Bustomi akan memberikan jadwal, nanti akan nyusul. Insya Allah. Yuk, aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kita masuk ke rumahnya, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Kang, sehat. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ini kita silaturahmi ke rumah beliau. Silaturahmi. Ya, silakan masuk. Ya. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Alhamdulillah. Ini dengan Kang siapa? Jamal. Kang Jamal, wah, sohib dari Kang Asep. Kita silaturahim kawan-kawan. Ya, silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Nih, izin nih duduk nih. Silakan, Pak Ustaz. Sehat, semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi niat kita yang pertama, Kang Asep, Kang Jamal, sama teman-teman di Jejak Mata Hati, silaturahim. Ya. Silaturahim, terima kasih sudah menerima waktu kami. Ya. Waktu kami. Jadi yang kedua, niat kami kemarin kita sama teman-teman itu di daerah Bogor, setelah pasca duel dengan pasukan Ranggeng, kita ada sedikit lah yang ingin kita tanyakan tentang pengalaman Kang Asep, Kang Jamal gitu di dunia praktisi gitu, di dunia spiritual lah gitu. Oh ya. Kalau menurut Kang Jamal sendiri, ini sebelumnya kenalan dulu nih ke penonton. Asalnya dari mana, bisa tinggal di Bojong, bagaimana ceritanya gitu. Assalamualaikum. Saya tadinya tinggal di Jakarta, terus pindah ke sini. Saya juga pendatang, bukan asli Bojong. Bisa nyampe ke sini gimana tuh Kang ceritanya sampai ke Bojong tuh? Ya mungkin panggilan hati. Panggilan hati, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Kalau Kang Jamal nih, kameramen bisa sisut. Gangga sekali. Gus ini dari Jawa mana Kang aslinya? Pemalang. Masya Allah, Pemalang jauh. Nyampe ke Bojong ini
Ijrah ke sini mudah mukim atau bagaimana di sini di Bojong? Di Bojong. Udah mukim dari tahun berapa Kang Jamal? 2015. 2015. Masya Allah, alhamdulillah ya udah cukup lama ya. Jadi saya mendengar kabar ini kan saudara Ardi itu termasuk apa namanya rekan kita lah di Jejak Mata Hati Pak Sep. Jadi kita mau ngobrol aja lah, ngobrol santai. Iya. Jadi teman-teman di luar sana pengen mengetahui bahwasanya Nyi Ranggeng itu lagi apa namanya populer lah sekarang di ahli spiritual. Dibantu dengan Pak Asep lagi memanggil salah satu makhluk. Iya, Jabar. Terus tiga Jabar. Ya, Jabar. Karena kita akan ungkap kebenaran tersebut pasca kita perang adu kanuragan kemarin dengan pasukannya Ranggeng. Kalau ada yang dirasa ngomongin aja. Kalau ada bayangan, merasa ada yang datang ngomongin, ungkap. Ya, Jabar. Assalamualaikum. Anda bisa duduk, Sampurasun. Anda bisa duduk yang masuk kerja ini. Sahabat, kita interaksi untuk kedua kali. Sampurasun. Assalamualaikum. Kosong ada nih. Sampurasun. Yang pertama ingin silaturahim, yang kedua mohon maaf yang masuk ke ini dengan siapa, dari mana. Alhamdulillah, terima kasih Syekh sudah mau silaturahmi dari Cirebon. Mohon maaf Syekh, yang pertama saya ada bayangan di pikiran saya dan teman-teman bahwasanya ada sosok Nyai Ranggeng yang sangat populer sekarang di dunia spiritual. Menurut Syekh itu Nyai Ranggeng itu seperti apa? Karena tadi ada dari utusan Gunung Cermai yang mengasih tahu bahwasanya Nyai Ranggeng itu iblis dan sekarang lagi perang di daerah Medan, Mamas Karyo di daerah Medan punya padepokan Sidang Sejagat itu diacak-acak sama Nyai Ranggeng. Menurut pandangan Syekh bagaimana? Ampunten. Banyak pengikut yang mengintai. Iya, sahabat, saya memperasik dengan Syekh banyak menghancurkan dulu pengintai maka tapi baca selawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli صلي عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاته
hurmatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahu Akbar. Sahabat, banyak musuh di luar sana, banyak musuh yang mengintai kita daripada antek-antek Nyerongge. Waduh. Assalamualaikum bos. Wih, assalamualaikum bos. Bisa jawab salam saya bos? Ngapain kamu lagi ya? Mau ngapain? Saya mau silaturahmi bos. Anda siapa bos yang masuk kerja ini? Tidak puas dengan kekalahan kamu kemarin. Tidak puas, tidak puas. Saya mau kenalan bos. Kita nggak usah perang-perang duel-duel lah, udahlah. Kita bersahabat, santai-santai. Putus dari kerajaan. Di kerajaan mana? Oh, dari kerajaan Nyerongge. Anda diutus dari kerajaan Nyerongge. Apa kamu malam ini? Saya mau silaturahmi, mau kenal lebih dalam dengan Nyerongge. Boleh, bos? Gak usah duel-duel lah, gak usah perang-perang. Udahlah. Nggak ada perang-perang, nggak ada. Nyerongge sedang ada di Pulau Sumatera. Nyerongge lagi di Pulau Sumatera, di daerah Medan. Di mana itu? Ngapain itu Nyerongge di sana, bos? Mengadakan ritual. Mengadakan dayang-dayang. Tujuannya apa, bos? Tujuannya apa? Hanya ingin atas kebajikan. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa begitu, bos? Anda tahu Padepokan Mamas Karyo di daerah Sumatera yang Anda acak-acak itu benar, real? Apa settingan? Saya ingin bertanya dulu nih sama Anda nih. Ada salah satu dari pihak mereka yang menginginkan daripada kanuragan yang ada pada hati kami. Oh, begitu tujuannya. Dan maka daripada itulah hati kami tidak menerima daripada perkara itu. Makanya Ratu membuat kesepakatan untuk memberantas daripada tiang mereka. Oh, membatas tiang mereka. Emang tujuannya apa tuh? Kenapa sampai ada perang-perang begitu? Pertumpahan darah seperti itu? Ingin menghancurkan daripada tempat yang sering mereka lakukan untuk kegiatan yang baik. Oh gitu. Karena di sana banyaknya dukun. Banyak ke dukun. Itu tuh yang cewek-cewek itu anak muridnya, antek-anteknya belajar ilmu atau seperti apa sih? Itu sesajen mereka. Oh, sesajen mereka. Cewek-cewek itu. Oh, cewek-cewek itu. Kenapa Anda begitu? Anda tujuannya apa nih? Anda ini sosoknya apa sih? Anda dari bangsa jin apa iblis sih? Apa siluman? Saya jin. Jin. Nyerongge jin. Saya pernah bertemu dengan Nyerongge di daerah Parung dan dengan Bunda Ratu Kidul. Anda tahu itu? Itu musuh saya. Itu musuh Anda. Kenapa sih nggak baikan aja gitu? Nggak usah musuh-musuhan gitu, bos? Karena melanggar semua perjanjian daripada Perjanjian apa? kamu tidak boleh tahu. Waduh. Jadi tuh Mamas Karyo itu sekarang di mana tuh sukmanya? Disiksa di mana Mamas Karyo? Anda tahu? Dia tidak akan mati, melainkan dia hanya disiksa sampai Sampai api yang ada di mereka untuk mohon ampun, minta ampun kepada pihak ratu saya. pihak ratu. Oh gitu, mohon ampun. Emang kesalahannya sampai fatal begitu? Kenapa sih kesalahannya? Sudah melanggar perjanjian kepada ratu saya. Sudah menganggap perjanjian. Salah satu pihak mereka. Oh, salah satu pihak mereka bikin kekacauan. Kekacauan. Kekacauan seperti apa itu? Boleh tahu saya? Saya kan jauh nih di Bogor. Mereka ada melakukan ritual di tempat kami. Kali ritual doang emang ganggu. Ada sangat kebenaran yang tidak diinginkan, tapi dia memaksa. Apa itu? Ini
Walah, masa sih? Terus kenapa sampai panjang ceritanya ada pertumpahan darah seperti itu? Karena saya mengikat tumbal dari salah satu yang ada di pihak mereka. Yang mereka tidak mau. Tumbal. Yang mau pesugihan itu di luar dari padepokan apa di dalamnya orang luar? Saya tidak tahu yang tawain ratu saya. Ratu Anda bisa dipanggil tidak? Gak bisa. Kenapa? Dia lagi ritual untuk menjalani proses yang harus diselesaikan malam ini. Sampai kapan sih itu berlanjut? Saya tidak tahu. Kan Anda ini pasukannya, prajuritnya. Iya, saya pasukannya. Saya pasukan untuk mengintai di wilayah Jawa Barat. Loh, di wilayah Jawa Barat. Di wilayah Jawa Barat Anda. Dengan siapa Anda mengintai? Tujuannya apa di Jawa Barat ini? Mengintai daripada bantuan dukun-dukun yang ada di Jawa Barat. Oh, tujuannya apa? Dukun-dukun diintai, dikasih ilmu apa dikasih apa? Ya, Oh gitu. basmi daripada kebajikan-kebajikan yang ada. Oh gitu. Nggak boleh, Bos. Kita damai aja loh, udahlah. Nggak usah perang. Kutu kupret. Lagi bicara sahabat semua, tiba-tiba utusan dari Nyai Ranggeng yang dari Sumatera yang diintai untuk di Jawa Barat tiba-tiba tepar. Kenapa nih, Pak? Alhamdulillah. Ada siapa nih yang nyerang? Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi hadir menghajar ini. Waduh, Prabu Siliwangi hadir, sahabat semua. Sampurasun Ayang Prabu. Jadi benar ada sesuatu perjanjian yang luar biasa di daerah Medan sana, makanya ada pertumpahan darah, sampai ada pertumpahan darah. Kita kira-kira butuh interaksi lagi yang satu sama lo atau seperti apa? Break dulu ya. Oke, kita istirahat dulu. Sahabat semua, Pak Asep dan Pak Jamal lagi menghajar anteknya Ranggeng. Anteknya Ranggeng menghajar. Duet. Membantu. Ada apa ini? Waduh. Ini kenapa luar biasa dahsyat banget nih. Kita tadi sudah rehat sejenak. Kita netralisir sama Kang Jamal dan Kang Asep. Kita mungkin cukup sampai di sini dahulu. Kita rehat sejenak karena tadi banyak hantaman-hantaman sampai yang Prabu Siliwangi hadir membantu kita. Sahabat-sahabat Jejak Mata Hati, setelah kita ada peperangan dengan antek-anteknya Ranggeng, pasukan yang diutus yang Prabu Siliwangi membantu, sosok Raden daripada yang punya jasad ini, Karuhunnya hadir di tengah-tengah kita, membantu dan silaturahim kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampunten, mohon maaf, Raden. Kamu lagi pada sosok yang ada di Raden ini. Mohon maaf, Raden. Saya sekali lagi mohon maaf lahir batin sama Raden. Apakah kamu tidak pernah merasakan pahitnya pada kehidupan yang ada pada diri anak ini dan diri kamu? Saya sangat mengetahui, Raden. Saya berjuang sama-sama bersama Cicit Raden ini, awal ini berjuang sama Bapak ini aja syiar. Dan saya kan sudah membantu namanya guru. Itu bagus, itu baik, itu benar. Tapi banyak orang yang jahat yang ada pada zaman fitnah dajjal seperti ini. Banyak orang yang ingin melencengkan daripada akidah manusia. Kamu harus hati-hati itu. Iya, Raden. Saya juga waspada dan saya dibantu alhamdulillah sama Pak Sep Jamal ini. Sebenarnya cuma pengennya syiar, dakwah, itu saja Raden tujuan kita sama Cicit Raden ini. Tidak ada unsur macam-macam lain-lain gitu sebenarnya. Cuman karena kekuatan gaib itu, ilmu hitam itu mungkin katanya dahsyat kuat. Itu bagaimana itu Raden mengatasi itu? Yang lagi konflik itu, lagi Nyai Ranggeng itu lagi konflik di luar sana. Cukup banyak daripada selalu melantunkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah setiap selesai daripada melaksanakan sholat wajib
Berapa banyak? Sebanyak-banyak. Banyak-banyak la ilaha illallah Muhammad Niat Rasulullah. meluruskan hati kita untuk selamat tukar ilallah wajib. Pesan Raden untuk kita yang menonton ini di luar sana masyarakat supaya paham untuk pesan Nyai Ranggeng yang lagi viral memberantas ahli spiritual di jalan Allah, jalan putih, apa Raden? Nyai Ranggeng ini. Jangan pernah berpikir bahwasannya akan ada kejahatan yang akan datang pada diri kita. Tetapi berpikirlah untuk mengintrospeksikan diri kita masing-masing agar kita bisa berbuat kejahatan kepada orang lain. Dan terakhir, pesan saya untuk semuanya, terkhusus kalian, untuk saat ini yang mana kita berada di akhir zaman yang sangat mudah terpengaruh oleh rusaknya kezaliman, kemungkaran, kemunafikan yang bisa melencengkan akidah manusia. Untuk menghapus, menghilangkan itu semua dengan batu niat kita untuk selalu berbanyak zikir, berbanyak sholawat. Jangan pernah sekalipun meninggalkan sholat. Itu saja yang saya ingin sampaikan orang. Ya Raden, terima kasih Raden. Nasihatnya Raden. Ya, jangan pernah ninggalin sholat. Ya Raden, makasih nasihatnya. Sejelek apapun keburukan manusia, sejahat apapun kemungkaran daripada manusia, jangan pernah ninggalin sholat. Terima kasih Raden. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu alaihi. Air tadi ya. Iya, kalau nggak dibentengin dihajar mulu dia. Kasihan. Doa. Sahabat Jejak Mata Hati dimanapun kalian berada yang menonton channel kita dari awal hingga akhir, kita sudah mengadakan namanya interaksi. Dan alhamdulillah saya pada malam hari ini di salah satu rumah daripada orang tua rekan kami, yaitu Pak Asep dan nama sohibnya nih Kang Jamal. Alhamdulillah kita tadi telah membuktikan pembuktian secara real dan menjadi saksi mata. Mungkin pada malam hari ini pertemuan kita yang pertama kali Kang ya? Iya. Pertama kali pertemuan kita silaturahim, kita bincang-bincang tentang apa sekitar spiritual lah, praktisi di luar sana yang sekarang lagi bergojolak yang namanya Nyai Ranggeng. Lagi top, lagi naik daun Nyai Ranggeng. Jadi memang benar tadi kita mengadakan ritual dan saya dibantu oleh orang tua kami dan sahabat. Jadi betul adanya Nyai Ranggeng itu memang ada nyata dan mereka dari pasukan bangsa iblis dan emang sekarang lagi di daerah Sumatera Kang ya. Sumatera ratunya Ranggeng lagi bertapa di sana. Memang ada pertumpahan darah antara kita bangsa manusia dan bangsa jin mereka. Karena kenapa? Karena katanya sih tadi bicara anteknya Nyai Ranggeng itu diutus sama ratunya bahwasanya diberikan informasi dari salah satu Mama Ngampura nih, ini mah dari dia. Katanya dari salah satu mereka itu menantang dan mengetes ilmu dan salah satu mereka ingin kaya, ada yang melakukan ritual pesugihan di kawasan Nyai Ranggeng. Akhirnya tidak terima. Singkat cerita terjadilah duel, pertumpahan darah dan Nyai Ranggeng sebenarnya minta satu tumbal nyawa untuk menyelesaikan pertumpahan darah. Jadi untuk ahli spiritual Hampura, untuk para guru spiritual di tanah Jawa dan dimanapun berada, kami niatnya cuma syiar, dakwah, dan cuma ingin membuktikan secara kemampuan kami saja. Kami cuma ingin pembuktian secara real, karena banyak di luar sana masyarakat yang sedikit kurang percaya, makanya kami buktikan. Dan saksi langsung, kita hadirkan saksi langsung oleh dibantu orang tua kita dan Kang Jamal. Kita
kita langsung interaksi, kita buktikan secara langsung, menjadi saksi mata lah pembuktian ini. Mungkin dari Pak Asep, kesan-kesan pesan untuk malam hari ini kita mengadakan interaksi yang sangat luar biasa sampai ada serangan dan Eyang Prabu Siliwangi membantu. Menurut Pak Asep bagaimana pada malam hari ini nih? Memang ya, Allah tuh menciptakan makhluknya untuk saling berdampingan, baik kalangan jin maupun manusia. Buat catatan kita, ya jumlah kita tuh kalah banyak dengan mereka. Ya berbanyak istighfar, sholat, dan zikir. Insyaallah. Nah, terima kasih. Insyaallah. Untuk Kang Jamal sendiri, punten apa nasihat pesan untuk masyarakat di luar sana yang menyaksikan aksi kita nih yang sangat luar biasa, pesannya untuk di luar sana apa yang bisa disampaikan? Ya gimana ya, yang penting sih kalau belum terbiasa ya jangan ikut-ikutan lah. Kalau kira-kiranya belum mampu jangan ikut-ikutan kayak gini, masalahnya kan berbahaya juga ini. Nah, kalau pengen gabung sama sampean ya silahkan ya kan. Gitu aja sih, yang penting mah zikir, sholat. Zikir, sholat untuk benteng keselamatan. Benteng keselamatan. Keselamatan. Itu aja. Pak Asep, terima kasih atas waktunya. Kang Jamal, terima kasih atas waktunya. Penonton setia Jejak Mata Hati dimanapun kalian berada, mohon maaf lahir batin. Niat kita adalah syiar dakwah dan untuk membuktikan kebenaran tersebut. Saya dari Gipar Mawardi mohon maaf. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Insya Allah video ini video closing part ketiga dari aksi kita kemarin, aksi duel-duel lah, ngetes Nyai Ranggeng. Kita emang benar membuktikan adanya kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi pesan kami intinya udahlah, nggak usah duel-duel lah, kita bersaudara aja udah. Nggak usah lah antara manusia dan goib-goib, nggak usah nyari-nyari musuh lah, kita bersahabat aja lah. Mungkin itu aja lah. Jadi sesama ahli spiritual praktisi, udahlah tujuan kita kalau syiar dakwah aja, ngobatin orang aja. Nggak usah musuh-musuhan sama dukun sama apa, udah gitu. Dukun-dukun udahlah, nggak usah gitu-gitulah, nggak usah musuh-musuhin kita lah gitu, masing-masing aja udah, intinya gitulah bahasanya, nggak usah musik-musik gitu ya. Tonton terus Jejak Mata Hati dengan dukung kita, like, share, comment, and subscribe. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di minggu akan datang. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa selawat sedikit, Kang Jamal. Kita selawat dulu, kita tutup. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, keberkahan, dan mudah-mudahan kita doa untuk negeri kita Indonesia menjadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma sholli wa sallim wa ali. Perbanyak selawat, tingkatkan salat 5 waktu. Perbanyak zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sampai nanti lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.